Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang di kesempatan pagi hari ini masih memberikan berbagai macam karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, termasuk taufik ketika kita bisa hadir kembali di majelis yang mulia ini setelah kita mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-Nya kepada kita, menambahkan taufik dan hidayah-Nya serta ilmu yang bermanfaat serta amal yang soleh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian pembahasan dari kitab Khudh Aqidataka Minal Kitabi wa Sunnatis Sahihah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahmatullahi taala alaihi. Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Dan di kesempatan ini kita masih membahas tentang bagian dari bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu alaihi rahmatullah, yaitu bab tentang beramal dengan Al-Quran dan hadis. Kemarin telah beliau sampaikan bahwa wajib bagi seorang muslim untuk beramal dengan Al-Quran dan juga dengan hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an untuk diamalkan. Wajib bagi seorang muslim untuk mengamalkan Al-Qur'an setelah dia mempelajari membacanya, lalu dia mentadaburinya, mempelajari hukum-hukumnya, maka wajib baginya untuk mengamalkannya. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wajib untuk diamalkan, karena keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak cukup hanya dengan Al-Qur'an saja, sebagaimana kita juga tidak cukup dengan hadis saja, tetapi harus kita beramal dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin, mustahil kita bisa beramal dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an kecuali kita mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala di dalam bab ini, yaitu beliau mengatakan madza naf'alu idza ikhtalafna. Apa yang kita lakukan apabila kita berbeda pendapat? Apa yang kita lakukan? Bagaimana sikap kita seorang muslim apabila kita berbeda pendapat?
Jadi ini beliau sebutkan setelah beliau menyampaikan bahwa kewajiban bagi kita adalah untuk mendahulukan ucapan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga mendahulukan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mendahulukan ucapan manusia ya di hadapan ucapan Allah dan Rasulnya. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin ya, di dalam masalah agama ini, ya, berbeda pendapat. Bagaimana sikap seorang muslim ketika didapati ada khilaf, ya? Dan kita saksikan ada khilaf, ya. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jauh hari ya, itu sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya umat Islam ini akan terpecah-pecah. Terpecahnya karena perbedaan pendapat di dalam masalah agama. Ya. Perbedaan pendapat dalam masalah agama. Sebagaimana dalam hadis iftiraqil ummah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan." Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. 73 golongan. Banyak sekali, ya. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan dan hanya satu yang masuk surga. Lalu orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan dan hanya satu golongan yang akan masuk surga. Dan kata Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan yang akan dimasukkan ke dalam surga, illa wahidah. Kecuali satu golongan saja yang akan masuk ke dalam surga. Ma ana alaihi al-yawma ma ana alaihi al-yawma washabi. Ya. Yaitu mereka golongan yang berada di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berada di atas jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Jadi perbedaan pendapat itu sudah merupakan sunnatullah. Merupakan sunnatullah. Ya. Dan disebutkan juga di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Dalam surat apa itu? Siapa yang ingat? Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Kana an-nasu ummatan wahidatan, fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi." Dahulu manusia mereka adalah satu umat. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Dan Allah menurunkan bersama para nabi dan rasul Alkitab bil haq agar menjadi hukum di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa manusia itu awalnya satu. Lalu kemudian mereka berbeda pendapat. Begitu juga hingga akhir zaman. Nanti manusia bahkan kaum muslimin akan senantiasa berbeda pendapat. Berbeda pendapat ya, bukan berbeda pendapatan. Ini kalau tambahan sedikit beda maknanya. Berbeda pendapat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat ya, dengan wasiat yang sangat menyentuh. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah memberikan wasiat nasihat kepada kami, mau'idatan balighatan, dengan nasihat yang sangat menyentuh. Wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun.
yang nasihat Rasul ini ya, membuat hati kami berdebar-debar dan membuat mata meneteskan air mata. Ka'annaha mau'idatu muwaddi'in. Seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Faqulna, maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in. Seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, usikum bitaqullahi azza wa jal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal, was-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyi. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku nanti, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapatkan, akan melihat perselisihan yang banyak di antara umat Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, sunnahnya Ali bin Abi Thalib. Addu 'alaiha, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah-sunnah tersebut dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Nah, ini ya, bahwasanya perselisihan di antara umat Islam, kaum muslimin, perbedaan pendapat di dalam masalah agama ini sudah telah disunnahkan dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan demikian, apabila kita ya kaum muslimin terjadi perbedaan pendapat, apakah tidak ada solusinya? Ada. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita bersatu. Dan Allah membenci, melarang kita untuk berpecah belah. Namun perpecahan akan tetap terjadi. Dan ini sebagai ujian. Sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Apakah ketika ya mereka berselisih pendapat, ya, berbeda pendapat, mereka bagaimana sikap mereka? Akan dikembalikan kemana? Lalu bagaimana sikap kita? Kata beliau, "Mada naf'alu idza ikhtalafna?" Apa yang kita lakukan atau bagaimana sikap kita apabila kita berbeda pendapat dalam agama ini? Jawabannya adalah na'udu ilal kitabi wa sunnati. Maka kita kembali kepada Al-Qur'an dan as-sunnah as-sahihah. Kalau kita ya berbeda pendapat di dalam masalah agama, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram, maka kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Na'udu ilal kitabi wa sunnati sahihah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan hukum masalah ini? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan masalah ini? Kenapa? Karena tasyri', ya, pensyariatan itu hanyalah hak Allah dan Rasulnya. Tidak boleh seorang dia mengatakan di dalam masalah agama ini dengan hawa nafsunya, dengan ra'yunya, dengan pendapatnya sendiri. Tidak boleh. Maka harus berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah as-sahihah. Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir."
dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka mentaati Allah dan mentaati Rasul dan juga taat kepada ulil amri. Ya. Jadi ayat ini potongan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jadi diawali dengan perintah ya kepada orang-orang yang beriman agar mereka taat kepada Allah terlebih dahulu. Kemudian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perintah taat untuk taat kepada ulil amri. Ini yang Allah perintahkan untuk kita wajib taat. Ya, kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri sesuai dengan urutannya. Ya, sesuai dengan urutannya. Lalu ulil amri, maka kata para ulama, sebagian mengatakan ulil amri adalah penguasa, pemimpin kaum muslimin. Ya, sebagian yang lain mengatakan ya, yang maksud ulil amri di situ adalah ulama. Sebagian pendapat, dan ini pendapat yang lebih benar adalah yang mengatakan ulil amri mencakup penguasa, pemerintah kaum muslimin dan juga para ulama. Ya, jadi kita wajib untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pemimpin, pemerintah kaum muslimin. Ya, tapi taatnya dalam hal apa? Yang ma'ruf. Tadi dalam hadis tadi sudah kita sebutkan tentang hadis Irbad bin Sariyah. Ya. Usikum bittaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah. Untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Meskipun yang memimpin kalian adalah budak Habasyi. Ya, pemimpin ya, yang rendahan. Lalu kemudian apa? Yang ketiga adalah taat ulama. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk taat kepada para ulama. Taat kepada para ulama. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan para ulama, maka Allah berfirman fa in tanaza'tum fi syai'in, dan apabila kalian berselisih ya di dalam sesuatu. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maknanya adalah ikhtalaftum fihi min amrin min umuriddin. Kalian berselisih di dalamnya, di dalam satu perkara dari perkara agama. Ya tadi perbedaan pendapat di antara masalah agama. Farudduhu ilallahi ay ila kitabih. Maka wajib untuk mengembalikan kepada Allah. Maksudnya apa? Kembalikan kepada Al-Qur'an. Karena semua masalah itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, semua pembahasan ada dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ila Rasul, dan kepada Rasul ay fi hayatihi. Dikembalikan kepada Rasulullah ketika beliau masih hidup. Makanya kalau ada perbedaan pendapat di antara sahabat, maka mereka langsung apa? Berhukum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berhukum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat berbeda pendapat tentang apa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat, ya, sekelompok sahabat untuk apa? Ke Bani Quraidah. Ya, ke Bani Quraidah. Nabi bersabda, ya, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya. Maka para sahabat sebagian memahami bahwa Nabi memerintahkan kepada kita untuk salat asar di Bani Quraidah. Ya, ketika safar ya, untuk berperang ke sana. Sebagian sahabat yang lain memahami tidak. Ya. Kita harus salat asar ya. Yang pertama, kalau kita sudah kita sampai ke Bani Quraidah masih ada waktu salat asar, maka kita salat di sana. Tapi kalau seandainya waktunya
nggak memungkinkan, kalau sampai ke Bani Quraidah itu sudah habis waktunya, maka kita sholat di tengah di jalan. Artinya tetap sholat pada waktunya. Dan yang benar adalah yang sholat pada waktunya. Ya. Nah, ini perbedaan pendapat di antara sahabat di dalam memahami ucapan Nabi SAW. Tapi Nabi nggak mencela keduanya, nggak mencela yang satu dan tidak mencela yang satunya lagi. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan yang betul adalah yang sholat pada waktunya. Ini dikembalikan kepada Rasul ketika beliau masih hidup, para sahabat. Wa ila sunnatihi ba'da wafatihi, dan dikembalikan kepada sunnahnya ketika beliau sudah wafat. Jadi kita pun ketika berbeda pendapat dalam masalah agama ini masih bisa mengembalikan kepada Rasulullah, itu kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis beliau sudah dikumpulkan di dalam kitab-kitab hadis. Ya, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Al-Arba'ah. Ya, bahkan ada kutub tis'ah. Ya, kitab induk hadis ada 9. Ya. Kita aja belum selesai baca Sahih Bukhari, belum selesai baca Sahih Muslim. Ya, kalau anak alhamdulillah sudah pernah selesai menyimak, baca sendiri belum. Ya, daurah. Ya. Nah, ini harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian Allah berfirman, In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Raddun niza' ilal kitabi wa sunnah alamatu sidqil iman. Bahwasanya mengembalikan perbedaan pendapat kepada Al-Quran dan Sunnah itu merupakan tanda kebenaran iman seseorang. Tanda kebenaran iman seseorang ketika terjadi perbedaan pendapat ya, di dalam memahami ya, perbedaan pendapat di dalam memahami makna Al-Quran misalnya, atau di dalam memahami lafaz Al-Quran yang berisi tentang hukum. Maka ketika mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, ini merupakan tanda kebenaran iman seseorang. Wa man lam yarji ilal kitabi wa sunnati 'inda tanazu' falaysa bimu'minin imanan kamilan. Dan barang siapa yang dia tidak mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perbedaan pendapat, maka dia bukanlah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Artinya bukan kafir ya. Kalau ada yang diskusi beda pendapat, ini sunnah, ini bid'ah, ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah. Ya. Yang pertama jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam perkara usul akidah, prinsip akidah, maka tidak boleh ada perbedaan pendapat. Prinsip akidah semua adalah perkara yang ijma ya, oleh para ulama. Kalau seandainya ada perbedaan pendapat, ada yang menyelisihi ya, pendapat yang telah ijma dalam usul prinsip akidah ahlu sunnah, maka dia tergolong menyelisihi akidah ahlu sunnah. Ini dalam prinsip akidah. Namun di dalam masalah fikih yang masalah ijtihadiyah ya, maka dibolehkan untuk berbeda pendapat, tidak tercela berbeda pendapat. Kenapa? Karena masalah fikih, masalah ijtihadiyah itu adalah masalah-masalah yang bukan qat'iyah, bukan yang kebenarannya pasti, tetapi masalah dhoniyah yang para ulama berijtihad untuk berusaha memahami hukum-hukum fikih. Karena itu kita kenal ada pendapat Imam Abu Hanifah, ada pendapat Imam Malik, ada pendapat Imam Syafi'i, ada pendapatnya Imam
Ahmad. Ini dalam masalah ranah ijtihadiyah. Ya. Kalau kita perhatikan para ulama dahulu ya, di dalam masalah fikih, kitab-kitab fikih, itu banyak sekali perbedaan pendapat di antara mereka. Tetapi semuanya mereka ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun keterbatasan ilmu sebagian ulama, maka ada yang berpendapat seperti ini. Ada yang berpendapat seperti ini. Ya. Namun kita melihat kepada dalil. Pada dalil Al-Quran dan hadis. Siapa ulama yang berdalil dengan Al-Quran dan hadis, itulah yang kita ikuti. Kita ambil pendapatnya. Contohnya ya. Contohnya perbedaan pendapat di antara ulama tentang hukum sholat witir. Hukum sholat witir. Abu Hanifah berpendapat witir hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Dan ini kembali kepada perbedaan pendapat di antara ulama tentang menghukumi sebuah hadis, apakah hadis ini sahih ataukah dhaif. Jadi ada sebabnya. Ada sebabnya. Ya. Dan kita sering ya melihat perbedaan pendapat. Misalnya kan ada perbedaan pendapat di dalam apa? Ketika kita mau sujud. Ya. Tangan dahulu atau lutut dahulu. Pernah dengar ini Pak? Ya. Kalau bapak-bapak pilih yang mana? Tangan dulu atau lutut dulu? Hah? Ibu-ibu? Tangan dulu atau lutut dulu? Ini ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang masalah itu. Perbedaan pendapat di dalam memahami hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika Nabi bersabda, ya, idza sajada ahadukum fi salati ya fala yabruku kama yabrukul ba'ir falyada yadaihi qabla rukbatayhi. Apabila salah seorang di antara kalian hendak sujud ketika salat, maka janganlah kalian apa itu namanya? Mendeprok ya. Ya. Janganlah kalian bersujud seperti mendeproknya unta. Kalau unta itu apa? Bukan sujud, maksud unta sujud ya. Kalau unta itu berdiri terus apa? Turun itu apa namanya bahasanya Pak? Menderum, bukan? Apa itu? Kalau dalam bahasa Arab namanya barokah yabruku. Barokah yabruku. Apa itu? Kalau unta, saya pernah dulu waktu umroh naik unta, habis itu turun dia. Tapi kalau Allah nggak memperhatikan dulu, kita nggak perhatikan apakah turunnya tangannya dulu atau lututnya dulu. Maka janganlah kalian ketika hendak sujud seperti apa turunnya unta untuk duduk. Hendaklah ya mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Itu dalam lafadznya. Para ulama berbeda pendapat panjang dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan ya lafadz hadis itu maklub, kebalik. Ya, harusnya apa? Falyado rukbataihi qabla yadaihi. Ya. Ada yang berpendapat ini lafadz hadisnya ini kebalik. Ya, sebenarnya yang benar adalah hendaklah meletakkan apa? Mendahulukan kedua lututnya dari tangannya. Sebagian ulama melihat ya tidak kebalik. Lihat apa? Unta, bagaimana unta? Ya kan? Mana yang lebih dulu? Kalau unta itu ya, di video ada nanti di YouTube, lihat Pak, ya, unta bagaimana tuh? Unta itu apa? Lututnya dulu atau tangannya dulu? Sampai ada yang mengatakan ya, tangan unta itu adalah yang belakang. Ya, ini berbeda pendapat di antara ulama. Nah, di dalam masalah ini kita ya, lihat dalil ulama ya. Mana yang lebih meyakinkan bagi kita. Lalu apa? Lalu kita ikuti satu ulama. Selagi ada ulama salafnya ya, yang berpendapat dengan apa yang kita ikuti satu saja.
Tetapi kita tidak boleh kemudian mencela pendapat orang lain. Ini dalam masalah ranah ijtihadiyah yang masing-masing para ulama punya dalilnya masing-masing. Perbedaannya adalah perbedaan di dalam memahami dalilnya. Perbedaan dalam memahami dalilnya. Termasuk hukum sholat Idul Fitri ini juga Idul Fitri dan Idul Adha beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, kita ambil pendapat yang lebih mendekati kepada dalil Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Makanya ketika terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini, menuntut kita untuk belajar, Pak. Lalu kita lihat dalil para ulama, dalil para ulama, mana dalilnya yang Al-Quran dan sunnah, kemudian wajhul istidlalnya, cara memahami lafaz Al-Quran dan sunnahnya itu adalah dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Tetapi semua para ulama, baik dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, semuanya ingin kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Nah, ketika mereka berijtihad untuk mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran dan sunnah sesuai dengan kemampuan mereka. Makanya Imam Syafi'i juga berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik dalam masalah fikih. Tapi mereka tidak saling saling bermusuhan. Dan ketika mereka berijtihad, karena mereka sudah sampai kepada derajat ijtihad, maka keduanya mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamal hakimu fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim dia berijtihad, atau idza ijtahadal hakimu, apabila seorang hakim dia berijtihad, berusaha untuk memberikan hukuman, menghukumi sesuatu, lalu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza akhta'a falahu ajrun. Apabila salah menghukuminya, maka dia mendapatkan 1 pahala. Dan mereka ketika salah pun itu tidak berdosa. Kenapa? Berusaha semaksimal mungkin dengan sekuat tenaga, berusaha untuk memahami lafaz ayat dan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari kebenaran dalam rangka mencari kebenaran. Dan semuanya ingin kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Jadi asal jemaah bahwasanya kita harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Hanya saja nanti para ulama berbeda pendapat di dalam memahaminya. Dalam memahaminya. Nah, kita ikuti satu pendapat di antara ulama. Kalau ada ulama berpendapat ini, ada pendapat ini, kita ambil salah satunya dengan melihat dalilnya, mana yang lebih kuat. Dan kita tidak boleh untuk mencela, memusuhi orang yang berbeda pendapat dengan kita di dalam masalah ijtihadiyah ini, masalah fikih ini. Yang paling sering kan nanti kalau bulan Ramadan kan celaan terhadap para imam yang masyhur, yaitu para Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang mereka berijtihad di dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih. Kalau kita belajar lebih dalam tentang masalah ilmu agama ini, maka kita akan dapati kalau masalah fikih itu banyak perbedaan pendapat di antara ulama. Dimulai dari masalah thaharah sampai nanti masalah yang terakhir jihad misalnya, atau masalah muamalah. Banyak perbedaan. Tapi tentunya di dalam masalah ini telah diberikan nasihat oleh para ulama. Ini dalam masalah ijtihadiyah masalah fikih. Masalah fikih. Selagi masih ada dalilnya dan selagi kita mengikuti pendapat ulama terdahulu, maka dibolehkan. Termasuk masalah kunut, Pak masalah kunut. Masalah kunut termasuk masalah perbedaan pendapat di antara ulama. Kunut subuh Kunut subuh.
menjadi dua pendapat ulama. Yang pertama mensyariatkan, yakni pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwasanya disyariatkan qunut subuh. Lalu Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda pendapat. Kapan waktunya? Imam Syafi'i berpendapat salat qunut itu dilakukan setelah ruku. Setelah ruku. Imam Malik sebelum ruku dalam qunut subuh. Lalu Imam Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat tidak disyariatkan qunut dalam salat subuh, tetapi disyariatkannya qunut dalam witir. Qunut dalam witir, dan semuanya sepakat qunutnya dalam qunut nazilah itu sepakat. Dalam qunut subuh ya, Imam Ahmad dan Abu Hanifah ya, tidak mensyariatkan. Yang disyariatkan adalah dalam qunut witir, dan Imam Ahmad dan Abu Hanifah berbeda pendapat dalam qunut witir, apakah sebelum ruku atau sesudah ruku. Imam Ahmad berpendapat setelah ruku, Abu Hanifah berpendapat sebelum ruku. Witir dalam tarawih bisa, ya kan? Pernah ya, melihat atau ada yang misalnya qunut ini kan disyariatkan kan dalam witir kan? Biasa 10 hari yang terakhir ya dari Ramadan. Dan kita harus dewasa di dalam mensikapi perbedaan ini. Dan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semuanya masing-masing berdalil. Meskipun ya yang ya rajih sebagian ulama mengatakan qunut itu tidak disyaratkan dalam subuh. Tapi qunut itu dalam salat witir. Karena Nabi SAW pernah qunut subuh, pernah qunut bukan hanya subuh saja, tetapi semua salat 5 waktu selama berapa bulan? 1 bulan penuh, yaitu qunut nawazil. Adapun tentang tentang hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya ya, Nabi SAW itu qunut sampai wafat ya, maka yang dimaksud qunut itu bukan qunut dalam sholat, tetapi beliau qunut artinya tenang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan tidak disyariatkan qunut dalam subuh. Meskipun sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah, tapi masyarakat banyak yang mengatakan menjadikan wajib. Iya enggak? Kalau enggak qunut mereka sujud sahwi. Ya. Menjadikan wajib. Nah, ini sebuah kekeliruan. Termasuk nanti ya di dalam masalah cabang akidah. Kalau di dalam masalah prinsip akidah, usul akidah, maka tidak boleh berbeda pendapat. Di dalam masalah asma wa sifat misalnya ya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya memiliki tangan. Ahlu sunnah sepakat ya mensifati Allah memiliki tangan. Mensifati Allah memiliki tangan. Nah, kalau seandainya ada yang berpendapat Allah tidak memiliki tangan, maka menyelisih akidah ahlu sunnah, maka dia sesat. Sesat. Ada tidak yang mengatakan Allah tidak memiliki tangan? Ada. Mereka tujuannya adalah untuk menghindarkan ya, mensifati Allah dengan sifat makhluk, tapi keliru mereka. Ya. Maka wajib menetapkan Allah memiliki tangan. Karena dalam Al-Quran disebutkan bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Ya. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ada kelompok yang mereka namanya Mu'tazilah ya, termasuk Asy'ariyah yang mereka mengatakan bahwasanya tangan Allah itu bukan tangan yang hakiki, tetapi ya, maknawi, majazi. Ahlu sunnah ya, meyakini
bahwasanya Allah memiliki sifat tangan hakiki. Tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, berbeda. Ya. Tidak semua yang dua yang namanya sama hakikatnya sama, tidak. Namun kemudian ulama ahlus sunnah berbeda pendapat dalam masalah cabangnya. Mereka sepakat Allah memiliki tangan, lalu berbeda pendapat dalam masalah cabangnya. Apakah kedua tangan Allah itu kanan ataukah kanan dan kiri? Ahlus sunnah berbeda pendapat, tapi tidak saling mencela. Kenapa? Karena ada dalil-dalilnya. Ada dalil-dalilnya. Oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kewajiban bagi kita adalah di dalam masalah perbedaan pendapat ini berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, dan kembalikan kepada siapa? Para ulama. Dan ini menunjukkan bahwa setiap perbedaan di dalam masalah agama harus berdalil. Kalau nggak ada dalilnya, maka tidak boleh. Ya, berdalil. Kemudian juga di dalam memahaminya, benar di dalam memahaminya. Enggak butuh alat dalam memahaminya. Ya, bahasa Arab, ya, kemudian usul fikih, ilmu hadis. Ya kalau kita ya sudah ikutin ulama saja. Paling tidak kita mengetahui dalilnya dari ulama yang disebutkan. Makanya Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengikuti pendapat kami orang yang tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya. Enggak boleh mengikuti pendapat ya Imam Ahmad orang yang enggak tahu dalilnya. Orang yang tidak tahu dalilnya. Imam Syafi'i mengatakan ya, kalau engkau mendapati pendapatku menyelisihi Al-Quran dan hadis, maka lemparlah pendapatku ke tembok. Ya, lemparlah pendapatku ke tembok. Misalnya ya, pendapat Abu Hanifah bahwasanya wanita itu menikah itu tidak wajib dengan wali, karena mengkiaskan dengan apa? Dengan barang jual beli. Ya. Tidak wajib dengan wali. Nah, pendapat ini menyelisih Al-Qur'an, menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. La nikaha illa biwaliyin. Maka pendapatnya Abu Hanifah pendapat yang keliru karena menyelisih hadis. Tetapi kita tidak mencela Abu Hanifah. Kenapa? Karena beliau berijtihad. Hadis ini belum sampai kepada beliau. Tidak sampai kepada beliau. Maka bisa dibaca kitab Raf'ul Malam 'anil a'immatil a'lam karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina. Tamassaku biha, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Berpegang teguhlah kalian dengannya. Selagi kita tahu ada dalilnya, kita ikuti dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah. Kemudian pertanyaan yang keenam, kaifa tuhibbullaha wa rasulah? Bagaimana engkau mencintai Allah dan Rasulnya? Jawabannya adalah uhibbuha bi ta'atihima. Aku mencintai Allah dan Rasulnya dengan mentaati keduanya. Wattiba'i awamirihima, dan mentaati atau mengikuti perintah-perintahnya. Qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu. Apabila kalian mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurun rahim. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ayat ini
Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya ayat ini, sebab turunnya ayat ini adalah hadil ayatu hukmun ala kulli manidda'a mahabbatallah. Jadi ayat ini hukum terhadap orang yang dia mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak berada di jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ya dari kelompok kaum muslimin ahlul qiblah yang mereka bilang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tetapi enggak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini menjadi ujian bagi mereka. Kalau mereka mengaku cinta kepada Allah, maka mereka harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekadar pengakuan dengan lisan saja. Ada yang mengaku cinta kepada Rasul, ya, tapi enggak mau mengikuti sunnah-sunnahnya. Cuman apa? Sebagai tanda cinta maka kita adakan perayaan setahun sekali yang bernama Maulid Nabi, sebagai bentuk cinta katanya. Tapi sunnah-sunnahnya tidak dikerjakan, perintah-perintahnya tidak dikerjakan. Enggak pakai jilbab, ya kan? Wanitanya, ya. Kemudian masih memakan yang haram. Maka ya, ayat ini turun sebagai ujian bagi mereka yang mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kalau mereka mengikuti Rasulullah, maka berarti mereka mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Namun kalau seandainya tidak mengikuti Rasulullah, maka cinta mereka adalah cinta yang dusta. Fa innahu kadzibun fi da'wahu, sesungguhnya mereka dusta di dalam pengakuannya, fi nafsil amri hatta yattabi'ar rasul, sampai mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, dalam semua ucapan Nabi dan perbuatan dan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib untuk ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah makna syahadat Rasulullah. Mari kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau persaksian terhadap la ilaha illallah, kita harus mengingkari sesembahan selain Allah, bahwasanya sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Lalu kita menetapkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Itu la ilaha illallah maknanya. Lalu makna syahadat Muhammad Rasulullah apa kata para ulama? Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara. Orang yang mengucapkan syahadat Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah, maka wajib mentaati apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang perkara yang dahulu, ya, kejadian-kejadian sebelum Rasulullah diutus, ya, atau tentang apa akhir zaman. Harus membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah. Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar, dan menjauhi segala yang dilarang dan dicela oleh Rasulullah. Kemudian yang keempat adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara, yaitu tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Maka orang-orang yang mereka melakukan amalan-amalan bid'ah, ya, mereka tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik bid'ah i'tiqadiyah maupun bid'ah amaliyah. Ya, mereka banyak, ya, bid'ah i'tiqadiyah ya, dalam masalah akidah, ya, sehingga mereka menjadi ahli bid'ah. Dalam masalah amaliyah ini banyak juga, termasuk Maulid Nabi. Ini bid'ah amaliyah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada enggak Nabi mengatakan, ya, peringati hari lahirku? Pernah tidak para sahabat mengerjakannya? Riwayat dari mereka. Bahkan ini terlarang karena sebagai bentuk apa? Tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Nasrani mereka memperingati kelahiran siapa? Yesus, Nabi Isa. Ya, dan kita dilarang untuk tasyabbuh dengan mereka.
Ya, acara kematian itu, ya. Tahlilan. Kalau tahlilan disunahkan, dianjurkan. Yang maksud tahlil itu Bang, mengucapkan la ilaha illallah. Ya, itu dianjurkan mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi tata caranya, ya, nanti masalah bid'ah itu ada bid'ah asliyah, ada bid'ah idhofiyah. Ada bid'ah yang benar-benar bid'ah asli, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi. Seperti apa? Maulid Nabi tadi, ya. Dan ada bid'ah idhofiyah, bid'ah yang tambahan saja. Asalnya dia ada perintahnya, tetapi tata caranya atau bilangannya, ya, itu apa? Tidak sesuai dengan contoh. Makanya termasuk bid'ah. Namanya bid'ah idhofiyah. Seperti tahlilan. Tahlilan dianjurkan tidak? Ya. Cuman ketika dikerjakan setiap 7 hari meninggal, 3 hari, 7 hari, ya, maka itu tidak ya. Nah, bacaan yang mereka baca ada syariatnya enggak? Ada dalilnya, ada perintahnya enggak? Ada. Tetapi cara mengerjakannya ada contohnya tidak? Tidak. Ya, tidak ada contohnya. Ya. Bahkan itu termasuk niyahah kata Imam Syafi'i. Kenapa? Orang yang hadir itu makan, nggak boleh, ya, makan di keluarga yang sedang ditimpa musibah. Harusnya ngasih makan, lagi musibah, ya, malah makan. Ya, jadi musibahnya 2 kali, dia sedih ditinggal meninggal oleh keluarganya. Yang kedua harus keluar harta, bahkan ada yang sampai hutang. Jutaan, Pak. Ya. Keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Jadi, ya, Nabi SAW mengaitkan keimanan, kesempurnaan iman dengan apa? Dengan mendahulukan kecintaan seorang hamba, seorang muslim kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, kecintaan kita kepada Allah terlebih dahulu. Yang kedua, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, cinta kepada orang tua. Kemudian seterusnya kerabat, anak kerabat, dan yang lainnya. Lalu cinta kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Maka tidak boleh seseorang dia lebih mencintai orang tuanya melebihi kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Harus mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah daripada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya memerintahkan, ya, tentang apa? Tentang perkara yang menyelisihi perintah Rasulullah, maka nggak boleh mentaati. Nggak boleh mentaati. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Ya Rasulullah, ya, anta ahabbu ilayya, ya, min jami'in nas illa nafsi." Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali diriku. Artinya apa? Umar bin Khattab sangat mencintai Rasulullah, tetapi lebih mencintai dirinya dari Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "La ya Umar, hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik." Tidak ya Umar, engkau tidak akan sempurna keimananmu sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Lalu Umar mengatakan, "Al-an ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi." Engkau orang yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian yang ke-7, hal natrukul amala wa nattakilu 'alal qadari, apakah kita meninggalkan beramal dan bertawakal kepada takdir? Nah, ini kita bahasan yang lain, insyaallah taala kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi intinya dalam pembahasan ini, kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.